Halo minasang, kembali lagi dengan saya Julia Ananda, si mahasiswa sastra Jepang amatiran. Kali ini kita akan membahas 3 pola bunpo dari buku Mina no Nihongo Chukyu 2. Langsung saja. Di sini kita akan membahas pola bunpo nani nani keshite nani nani nai nani. Lalu ada nani nani zo sama nani nani shikanai. Kita akan membedah ini tidak terlalu banyak, singkat, tapi kita akan membuatkan contohnya. Untuk bungkai pertama, ada nani-nani keste, nani-nani nai. Ini pola ini tuh menunjukkan bahwa terdapat maksud atau keputusan yang tidak akan terjadi atau larangan secara tegas. Maksudnya adalah kayak sesuatu yang menurut kita itu nggak bisa terjadi lah, nggak mungkin terjadi sama menurut kita itu tidak boleh sama sekali dilakukan dan kita memberikan perintah itu ke orang lain. Makanya kestena ini artinya itu bisa jadi bagaimanapun tidak akan atau tidak mungkin. Untuk pola penggunaan kalimatnya bisa diawali dari keste ditambah dengan kalimat bentuk negatif. Contohnya seperti berikut ini. Yang nomor 1 ada karewa keshite zennin nado dewa nai. Artinya, bagaimanapun dia bukan orang yang baik. Gimana sih cara ngartiinnya? Gini, karewa keshite itu baru diartikan dulu sendiri dari keshite dulu awalnya. Bagaimanapun baru karewa, dia. Jadi, karewa keshite, bagaimanapun dia, setelah itu, setelah dipenggal, kita ke belakang. Ke dewa nai, bukan. Zenin, zenina, orang yang baik. To dewa nai, bukan. Zenina, orang yang baik. Jadinya, kalau digabung, pengertiannya, karewa keshite zenina do dewa nai, jadi bagaimanapun dia bukan orang yang baik. Lanjut untuk ke nomor yang 2, ada kalimat Kongo wa keshite kareshi to wa renraku o toranai to yakusoku shimasu. Sudah pasti yang diartikan adalah kalimat sebelum partikel wa, yaitu mulai sekarang. Kongo wa, mulai sekarang, baru habis itu ke kalimat yang paling belakang. Yakusoku shimasu. Yakusoku shimasu, saya berjanji. Habis itu balik lagi ke depan, keshite, bagaimanapun tidak. Kareshito, ini kita balik lagi ke belakang. Toranai, tidak akan. Renraku o, kareshito renraku o, kareshito renraku o, tidak akan menghubunginya. Ini tuh bisa menghubunginya atau menghubungi pacar saya lagi, seperti itu. Tapi kalau disingkat jadinya seperti ini ya. Jadi kalimat Kongo wa keshite kareshito wa renraku o toranai to yakusoku shimasu, yaitu mulai sekarang saya berjanji bagaimanapun tidak akan menghubunginya. Lanjut ke nomor yang 3, yaitu keshite furikaete wa ikemasen. Kalau ini dimulai dari keshite dulu, bagaimanapun, baru kita ke belakang. Ikemasen, jangan pernah. Setelah itu baru ke balik lagi furikaete. Furikaete, menoleh ke belakang. Kalau digabung menjadi kalimat, yaitu bagaimanapun jangan pernah menoleh ke belakang. Itu contoh-contoh di bunke pertama, pola pertama. Kita akan langsung ke pola yang kedua. Pola yang kedua ada nani-nani zo. Ini tuh digunakan untuk menekankan suatu kalimat dan hanya boleh digunakan oleh laki-laki. Artinya ini sama kayak penggunaan yo, yaitu nih, kayak nih, ya, loh, atau malah nggak ada arti sama sekali. Cuman buat penegasan aja.
Bentuk polanya dia itu bukan dari bentuk kamus atau bukan dari bentuk biasa atau bentuk nice segala macam, tapi dari bentuk kamus. Bentuk kamus tuh yang kayak gimana sih? Yang biasanya tuh ada kayak misalkan iku. Iku itu kan dari ikimas, terus neru tuh dari nete, dari nemas gitu. Nah, kalau misal pakai zo itu jadinya ikuzo, neruzo gitu. Nah, untuk yang kata sifatnya sendiri, kata sifat kan ada dua, ada bentuk yang i, ada yang bentuk yang a. Nah, untuk kata sifat yang i, dia nggak ada perubahan, cuman langsung ditambahin zo-nya aja di belakang. Kalau misalnya di akhir kalimat langsung ditambahin zo. Kalau yang kata sifat na, kalau di akhir kalimat si na-nya ini berubah menjadi da, baru ditambah zo. Nah, untuk yang kata benda, dia jadinya ditambahin da sama zo. Jadi misalkan mau ngomong kopi dazo, kopi dazo. Jadi mau disuruh ngekopi, ya dia ngomongnya kopi dazo gitu. Kita langsung saja ngeliat ke contoh berikutnya. Di sini ada 3 contoh. Contoh yang pertama itu bacanya neko o kauzo. Neko o kauzo. Aku memelihara kucing loh. Di sini kucingnya ada di depan, baru memelihara. Aku memelihara kucing loh. Di sini zo-nya jadinya loh kan. Tapi ingat di sini cuma boleh dipakai buat cowok. Tapi di sini dia pakainya zo. Bukan penekanan, tapi ada arti memberi kesan ingin memberitahu seseorang. Untuk yang kedua, itu bacanya sakini ikuzo. Sakini ikuzo. Di sini artinya aku pergi duluan ya, gitu. Zo-nya ini di sini agak nggak pakai hiragana, pakainya katakana karena di sini zo-nya dia agak menekan, agak lebih ke nada tinggi. Jadi dia zo-nya zo katakana. Aku pergi duluan ya, artinya gitu. Nah, yang ketiga itu bacanya kondo koso zettai ni takara kuji o ateruzo. Nah, kalau ini artinya kali ini kondo koso aku pasti zettai ni memenangkan. Memenangkan itu di sini ateru. Lotre itu takara kuji. Nah, tapi karena dia setelah nih, jadi dia yang aterunya dulu, baru takara kujinya. Jadi artinya kalau digabungin, kali ini aku pasti akan memenangkan lotrenya. Nah, balik lagi, zo-nya di sini pakainya yang katakana karena dia bentuknya penekanan dan tidak ada arti, cuman penekanan penegasan doang. Itu untuk bunkai kedua. Kita lanjut ke bunkai yang ketiga. Nah, untuk bunkai yang ketiga ini ada nani-nani shikanai. Nani-nani shikanai itu apa sih? Di sini tuh dia menunjukkan situasi di mana tidak ada pilihan lain sehingga terdapat perasaan kesal atau negatif. Jadi sebenarnya nggak cuma perasaan kesal doang sih, lebih ke sesuatu yang apa ya? Yang ya pasrah gitu deh kayak ayah udah nggak ada pilihan lain ya. Gimana ya gitu. Tapi ada juga yang positifnya, namun jarang sekali dipakai di positif, lebih ke perasaan yang negatif. Artinya ya balik lagi sama, yaitu tidak ada pilihan lain kecuali atau bisa dibilang kayak ya hanya cuma bisa segini aja gitu. Untuk pola si kanai ini dia di kata kerjanya, awalan kata kerjanya harus bentuk kamus, baru si kanai. Gitu. Langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang contoh pertama itu adalah densha ga nakunatta node taksi de
kaeru shikanaku natta. Artinya, karena kereta sudah tidak beroperasi, tidak ada pilihan lain kecuali pulang dengan taksi. Kok bisa begini? Di mana shikanainya? Shikanainya ada di tidak ada pilihan lain. Nah, cara mengartikannya, densha ga nakunatta node. Node itu bunpo kalimat di mana dia mengatakan sesuatu yang penyebab. Jadi di sini karena balik lagi ke depan, kereta nakunata sudah tidak beroperasi. Balik lagi ke paling belakang, shikana kunata tidak ada pilihan lain kecuali kaeru pulang taksi de dengan taksi. Jadi densha ga nakunata node taksi de kaeru shikanaku natta. Artinya karena kereta sudah tidak beroperasi, tidak ada pilihan lain kecuali pulang dengan taksi. Selanjutnya, di nomor 2 ada daremo tetsudatte kurenai nara watashi ga yaru shikanai. Nah, ini artinya jika tidak ada yang mau membantu, saya tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Nah, untuk pengertiannya di sini dimulai dari kurenai nara, jika tidak ada. Daremo tetsudatte, yang mau membantu. Watashi ga, saya. Shikanai, balik ke belakang, tidak punya pilihan lain selain yaru, melakukannya. Yaru di sini melakukannya. Jadi, daremo tetsudatte kurenai nara watashi ga yaru shikanai. Itu artinya, jika tidak ada yang mau membantu, saya tidak punya pilihan selain yang melakukannya, gitu. Untuk contoh yang ketiga, ada bacanya, kareshi wa nihon e iku no dakara motsu shikanakatta. Artinya, pacarnya akan pergi ke Jepang, jadi dia harus menunggu. Di sini disebut pacarnya. Pacarnya, kareshi itu kan pacar laki-laki ya. Kareshi, pacarnya akan pergi nodakara, akan pergi, iku nodakara, akan pergi ke Jepang, nihon ke Jepang. Shikanakatta, jadi dia harus, ini mau nggak mau harus, motsu, menunggu. Jadi tidak ada pilihan lain itu nggak cuma tidak kata-kata tidak ada pilihan lain, tapi lebih ke mau nggak mau, ya pasrah, ya bisanya cuma ini gitu. Nah, kayak di sini, kareshi wa nihon e iku no dakara motsu shikanakatta. Artinya, pacarnya akan pergi ke Jepang, jadi dia harus menunggu. Atau, pacarnya akan pergi ke Jepang, mau nggak mau, dia harus menunggu. Ya, begitu. Sekian penjelasan 3 pola bunpo dari Minano Nihongo Chukyu 2. Selanjutnya, kalian bisa pelajari lagi lebih banyak dari buku Minano Nihongo atau cari lagi ya sumber-sumber yang lain. Semoga yang saya buatkan ini bermanfaat buat kalian. Bye-bye guys. Sampai berjumpa lagi di channel Mahasiswa Sasa Jepang Amatiran. Bye-bye.